Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahdihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa' ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Ayuha talabah, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Kuntum bi khair, alhamdulillah. Wa kaifa amsaytum? Amsayna ala fitratil Islam. Masyaallah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kemurahan hatinya agar kita senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan daripada kajian kita, yakni ulumul Quran. Dan sekarang kita sudah sampai pada bab, yaitu bab kedua, yaitu dengan judul Al-Quran. Baik, kita masuk. Dikatakan bahwa di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah bahwa Dia tidak saja menganugerahkan fitrah yang suci yang dapat membimbingnya. Dikatakan bahwa di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya penciptaan jasad adalah bahwa Dia tidak saja menganugerahkan fitrah yang suci yang dapat membimbingnya. Dikatakan bahwa di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya penciptaan jasad adalah bahwa Dia tidak saja menganugerahkan fitrah yang suci yang dapat membimbingnya. Selalu melakukan kebaikan dan
memberi peringatan akan adanya siksa kubur, siksa neraka, begitupun dengan siksaan yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah datangnya para rasul. Ini menjadikan kita, mengajarkan kita bahwa yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa berikut janji-janji Allah yang sudah semestinya Allah pasti akan tepati itu. Banyak janji-janji Allah bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Apa itu? Yaitu salah satunya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan peringatan-peringatan yang Allah berikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar kita sebagai umatnya terhindar daripada dosa-dosa yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sekaligus juga untuk apa? Agar sekiranya diutusnya Nabi itu pun menjadi alasan, tidak menjadi alasan bagi kita untuk mengelak di hari pembalasan akhirnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rusulan mubasysyirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya rasul-rasul yang telah kami utus mubasysyirin wa mundirin, mereka semuanya memberikan kabar gembira atau membawa kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa mundirin, dan pembawa peringatan kepada orang-orang kafir ataupun kepada orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Agar apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya tidak ada lagi bagi manusia suatu alasan atau suatu hujjah untuk berdalih pada hari kiamat kelak. Wa kana Allahu 'azizan hakima, terhadap Allah sesudah mengutus rasul-rasul itu. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat talabah. Jadi Al-Quran, di dalam Al-Quran banyak hal-hal yang mungkin ketika manusia itu menjadi sebuah masalahnya, maka Al-Quran lah yang menjadi pedomannya. Artinya di Al-Quran akan selalu memberikan solusi daripada setiap masalah kita. Entah itu masalah keluarga, masalah sosial, masalah politik, masalah kewarganegaraan, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Sehingga tidak patut atau tidak pantas bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah. Saya ulangi, tidak patut bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah tapi mencari solusi dari setiap masalahnya di luar daripada Al-Quran. Kita lanjut. Wahyu diturunkan senantiasa mengiringi manusia sesuai dengan perkembangan dan kemajuan berfikir manusia. Ia memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh setiap kaum para rasul. Demikianlah sehingga perkembangan itu sampai kepada masa kematangannya. Allah menghendaki agar risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul di dunia ini. Untuk apa? Maka diutuslah beliau di saat manusia lama mengalami stagnasi para rasul, demi menyempurnakan bangunan para rasul yang datang sebelumnya dengan kitab yang memuat syariat yang bersifat universal dan abadi. Jadi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepadanya Al-Quran agar apa? Agar beliau memberikan pengajaran, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, memberikan pelajaran bagi manusia yang sudah lama saat itu mengalami stagnasi para rasul. Artinya lama lagi tidak ada rasul yang diutus sebelum beliau.
Untuk apa? Demi menyempurnakan daripada bangunan para rasul yang datang sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathal al-anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin faja'ala an-nasu yatufuna bih wa ya'jabuna minhu wa yaqulun laula hadhihi al-labinah fa ana al-labinatu wa ana khatimun nabiyyin." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathal al-anbiya' min qabli." Perumpamaan diriku, kata Nabi, dengan para nabi sebelumku, kamathali rajulin bana baitan, adalah bagaikan orang yang membangun sebuah rumah. Jadi perumpamaan Rasul dengan Rasul yang hidup sebelum Rasulullah itu seperti mereka sedang membangun sebuah rumah. Fa ahsanahu wa ajmalahu. Yang mana para nabi ini membangun sebuah rumah dengan sangat baik dan sangat indah. Illa mawdi'a labinatin min zawiyatin, kecuali jadi dalam satu rumah itu, rumah yang dibangun itu tersisa satu tempat. Illa mawdi'a labinatin, ada tersisa satu tempat di salah satu sudut daripada rumah itu, min zawiyatin, salah satu sudutnya yang belum terisi satu batu. Jadi perumpamaannya adalah para nabi dan Rasul itu sendiri dengan para nabi yang hidup sebelumnya, mereka sedang membangun rumah, yang mana di rumah itu sebelum datangnya Rasul ada satu sudut daripada rumah itu yang istilahnya belum sempurna tanpa kedatangan sebuah batu tersebut. Faja'alan nasu yatufuna bih. Kemudian orang-orang pun datang mengelilinginya, jadi melihat di mana letak daripada sisa batu yang belum, istilahnya yang masih bolong di situ atau yang belum ada batunya. Yatufuna bih wa ya'jabuna minhu. Jadi orang-orang pun datang mengelilinginya dan merasa takjub dibuatnya, dengan berkata apa? Wa yaqulun laula hadhil labinah, seandainya bukan karena kekurangan satu batu ini, fa ana labinatu wa ana khatimun nabiyyin, niscaya bangunan ini menjadi sempurna, maka akulah batu bata itu. Artinya apa? Bahwa Rasulullah menyampaikan, ya, jadi Rasulullah menyampaikan perumpamaan beliau dengan para rasul yang hidup sebelumnya, bagaikan mereka sedang membangun rumah, tapi rumah itu belum sempurna karena di salah satu sudutnya ada bangunan yang belum terisi dengan batu bata. Kemudian mereka mengatakan, seandainya bukan karena kekurangan satu bata ini, niscaya bangunan ini akan menjadi sempurna. Maka Rasulullah mengatakan bahwa seandainya bukan karena saya, seandainya bukan karena Allah mengutus saya sebagai nabinya, maka tentu bangunan ini tidak akan sempurna. Wa ana khatimun nabiyyin, kemudian mengutuk perkataan Rasulullah yang mengatakan wa ana khatibun nabiyyin, dan sayalah penutup daripada para nabi. Olehnya para santriku sekalian, jikalau sekiranya nanti kalian keluar melihat, menyaksikan bagaimana hidup di luar, keadaan di luar, kehidupan di luar sana, kemudian kalian melihat ada orang yang mengaku dirinya nabi, maka yakinlah bahwa itu nabi palsu. Mengapa? Karena Rasulullah pun mengatakan wa ana khatimun nabiyyin, saya adalah penutup atau nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa, yang artinya setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Jadi semua nabi yang hidup, nabi siapapun, itu hanya diutus untuk memberikan peringatan, memberikan kabar gembira kepada umatnya secara khusus.
Namun berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah diutus kepada seluruh manusia. Jadi Rasulullah selain daripada beliau khatamun nabiyyin, penutup para nabi, Rasulullah pun bukan hanya memberikan kepada umatnya secara khusus, memberikan peringatan, pelajaran atau mengajarkan umatnya, tidak. Tapi para nabi sebelum Nabiullah Muhammad SAW diutus untuk memberikan peringatan, pengajaran kepada umatnya secara khusus. Akan tetapi Rasulullah SAW diutus untuk mengajarkan, memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya umatnya, tapi seluruh umat manusia. Rasulullah SAW menantang orang-orang Arab dengan Al-Quran. Jadi Rasulullah sendiri pun menantang orang-orang Arab dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri itu berbahasa Arab. Orang Arab pun berbahasa Arab. Tapi mengapa Rasulullah menantang mereka dengan Al-Quran? Padahal ia diturunkan dengan bahasa mereka sendiri. Sebagaimana saya sampaikan tadi, mereka juga pakar tentang bahasa itu. Jadi orang Arab dulu itu paham betul bagaimana bahasa mereka, sebagaimana kita. Kalau kita betul-betul belajar dengan pelajari bahasa Indonesia, maka tentu kita akan betul-betul paham bagaimana bahasa Arab itu, bagaimana bahasa Indonesia itu. Bahkan mereka juga pakar tentang bahasa itu. Bahkan orang Arab sendiri pun itu ahli dalam berbahasa Arab. Tapi mengapa Rasulullah menantang mereka dengan Al-Quran? Padahal Al-Quran itu sifatnya bahasa Arab itu sendiri. Tetapi mereka tidak mampu untuk membuat sepertinya. Jadi Rasulullah menantang mereka, wahai, ada 3 ayat dalam Al-Quran, tetapi mereka tidak mampu untuk membuat sepertinya. Jadi Rasulullah menantang melalui firman Allah Subhanahu wa taala untuk menantang mereka membuat Al-Quran semisal dengan apa? Yang semisal dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Tapi mereka tidak mampu. Akhirnya karena mereka tidak mampu, akhirnya Rasulullah menantang lagi mereka, menantang lagi orang-orang Arab dengan apa? Mereka ditantang oleh Rasulullah dengan membuat 10 ayat yang sama dengannya. Jadi ada 10 surat. 10 surah bukan 10 ayat. Jadi karena mereka tidak mampu membuat semisal dengan Al-Quran, akhirnya Rasulullah menantang orang-orang Arab untuk membuat 10 surah yang semisal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Apakah mereka mampu? Mereka tidak akan mampu. Karena mereka tidak mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran, kemudian membuat lagi 10 surah yang sama dengan Al-Quran, karena lagi-lagi mereka tidak mampu, akhirnya Rasulullah menantang lagi mereka dengan tantangan yang lebih kecil. Apa itu? Atau bahkan Rasulullah menantang mereka untuk membuat 1 surah saja yang sama dengan Al-Quran. Apakah mereka mampu? Tidak, sama sekali mereka tidak mampu. Kenapa? Karena ini kalamullah. Apakah ada yang pernah mencoba? Ada yang pernah mencoba. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah, dia berusaha ingin mencoba membuat 1 surah yang semisal dengan surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Tapi sama sekali tidak mampu. Makanya diberikan lakob, istilahnya lakob, diberikan nama. Lakob, apa artinya lakob itu? Nama panggilan, nama samaran. Musailamah Al-Kadzab. Kenapa dikata Al-Kadzab? Apa artinya Al-Kadzab? Pembohong. Oke? Dengan ini, setelah Rasulullah menantang mereka dengan satu Al-Quran yang sama persis, mereka tidak mampu. Akhirnya Rasulullah mengurangi tantangannya dengan menantang mereka membuat 10 surah. Mereka lagi-lagi tidak mampu. Kemudian Rasulullah menantang kembali dengan hanya membuat 1 surah. Mereka mampu? Tidak mampu. Maka di sini dikatakan bahwa maka nyatalah kelemahan mereka.
Sekalipun mereka pintar berbahasa Arab, sekalipun mereka ahli pakar dalam bahasa itu sendiri, tapi sama sekali mereka tidak mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Maka nyatalah kelemahan mereka dan menjadi kuatlah kemukjizatan risalah Al-Quran. Karena dengan tantangan ini tidak ada yang bisa mereka lakukan, tidak ada yang bisa mereka buat. Entah itu Quran sepenuhnya, atau 10 surah, atau bahkan 1 surah saja. Karena mereka tidak mampu melakukannya atau membuat yang semisal dengannya, maka nyatalah kelemahan mereka dan terbuktilah daripada kemukjizatan dan kesucian Al-Quran itu sendiri. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa mengapa Al-Quran itu menjadi mukjizat bagi umat Islam? Karena sampai kapanpun tidak akan ada orang yang bisa membuat yang semisal, atau bahkan Al-Quran itu sendiri tidak akan pernah berubah, baik bentuk ataupun huruf-hurufnya, harokat-harokatnya, ataupun semua yang ada dalam Al-Quran itu tidak akan berubah, sehingga itu menjadi mukjizat. Ayat talabah, insyaallah fi liqa'il ati kita akan melanjutkan. Insyaallah nanti akan saya bacakan dalil-dalilnya, bagaimana tantangan Rasulullah kepada orang-orang Arab untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Ada ayatnya pada surah Al-Isra. Kemudian bagaimana Rasulullah kembali menantang mereka dengan 10 surah, ada pada surah Hud. Dan yang terakhir, Rasulullah menantang mereka dengan membuat 1 surah yang semisal pada surah Yunus. InsyaAllah fi usbu'il ati kita akan melanjutkan kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.